Shalom, puji nama Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Hari ini kita ada di minggu yang baru, minggu pertama di bulan November, dan tak terasa kita sudah 11 bulan ya menjalani kehidupan kita di tahun 2022. Semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, efek awal yang baru. Efek awal yang baru, biasanya setiap awal-awal yang baru dalam hidup kita biasanya ada efek-efeknya begitu saudara ya. Mari kita lihat Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kolose pasal 3. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Sebenarnya kita harus membaca sampai selesai perikop ini, tapi karena waktu terbatas saya bacakan saja sampai ayat yang ke-8. Nanti sebentar ayat-ayat selanjutnya akan tetap kita lihat juga saudara ya. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 8 saya bacakan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat 5, judulnya manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakan yang sama dengan penyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, kegeraman, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan selanjutnya banyak hal yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Nanti saudara bisa baca nanti di rumah. Saudara dikasih Tuhan, efek awal yang baru. Biasanya saudara setiap memasuki bulan yang baru, atau biasanya memasuki tahun yang baru, atau mungkin saudara memasuki usia yang baru saudara ya, atau mungkin ada yang menjalani pernikahan atau rumah tangga yang baru. Biasanya kita ini punya resolusi-resolusi dalam hidup ini, betul saudara ya. Biasanya kalau memasuki, khususnya apalagi kalau mau masuk tahun baru saudara ya, atau katakanlah saudara mau masuk usia yang baru saudara, biasanya kita punya ikhtiar begitu saudara ya, kita punya tekad ya, kita punya resolusi yang baru dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita mau flashback saudara, memasuki tahun 2022, saudara masih ingat waktu saudara akan memasuki tahun 2022. Mungkin ada orang yang niatannya atau ikrarnya waktu akan memasuki 1 Januari 2022, mungkin ada saudara yang berkata begini, yang berikrar, bertekad, pokoknya saya ini berniat, saya mau hidup lebih sehat, saya mau diet. Misalnya begitu saudara ya. Itu kan tekad, itu kan ikhtiar saudara, itu resolusi. Pokoknya saya mau hidup sehat, saya mau diet. Tapi coba cek timbangan saudara ya. Tambah langsing atau di November ini tambah langsung begitu saudara ya. Saudara, mungkin ada juga yang berikrar, pokoknya mulai 1 Januari, mulai bulan Januari saya akan menabung supaya saya nanti bisa punya rumah sendiri gitu kan. Atau mau beli motor baru, saya mau menabung. Tapi coba cek tabungannya hari ini. Bertambah atau malah sisa saldo minimum begitu saudara. Saudara, mungkin ada juga yang berikhtiar, yang bertekad, pokoknya tahun 2022 ini no gosip begitu. Saya tidak akan bicara tentang siapapun, saya tidak akan bicara tentang kekurangan orang, saya tidak mau fitnah, saya tidak mau gosip, saya tidak mau bicara yang negatif. Sekarang coba cek WA-nya, coba cek DM-nya, coba cek messengernya, ada cerita apa dengan orang-orang begitu kan. Sepanjang 2022 ini sampai di bulan November ini. Ada juga yang berjanji, saya mau lebih setia, saya mau melayani Tuhan, saya mau rajin beribadah, saya mau menyelesaikan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan saya mau memberi diri untuk dibaptis. Saya mau semangat, mau kembalikan milik Tuhan, saya mau kasih persembahan persepuluhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya? Saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya saya beri tema efek awal yang baru. Karena apa? Karena hampir semua kita telah berjanji.
Hampir semua kita termasuk saya telah berjanji, telah beresolusi ingin memperbaharui diri kita. Ingin memperbaharui diri kita di setiap awal yang baru. Tapi tidak semua melakukan pembaharuan diri. Tidak semua melakukan apa yang sudah kita tekadkan, apa yang sudah kita ikhtiarkan, apa yang kita sudah resolusikan dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan begini. Perjalanan kehidupan orang percaya, saudara, perjalanan hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah perjalanan pembaharuan diri. Perjalanan memperbaiki diri, perjalanan merubah diri dari manusia lama kepada manusia yang baru. Amin, saudara. Sebenarnya perjalanan kekristenan itu begitu, saudara. Perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah perjalanan pembaruan diri. Saudara dikasih Tuhan, agama lain mengajarkan begini, makin menyendiri, makin terasing, ya, maka mereka akan menjadi makin kudus, mereka akan menjadi makin suci. Makanya ada yang bertapa, karena pikirnya makin mereka menjauhkan diri dari hiruk pikuk dunia, maka mereka akan menjadi kudus, mereka akan menjadi suci. Ya, mereka bersemedi, mereka menjauhi kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dunia. Ada juga ajaran lain yang mengajarkan dengan berpakaian serba tertutup. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki semua tertutup, ya. Maka pengikutnya akan menjadi lebih suci, akan semakin berkenan kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi uniknya di dalam kekristenan kita berkenan kepada Allah hanya apabila kita menanggalkan manusia lama dan menjadi manusia yang baru. Setuju, katakan amin. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita dibaharui setiap hari. Itulah yang berkenan kepada Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16, boleh tolong multimedia buka. 2 Korintus ya, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa manusia kita, manusia rohani kita dibaharui dari hari ke hari. Itulah yang berkenan kepada Allah, saudara. Maka Tuhan, saya mau katakan Tuhan sangat menentang sekali kekristenan yang stagnan. Ya, Tuhan menentang kekristenan yang stagnan, saudara. Kekristenan yang stagnan itu, saudara, ada kekristenan yang ditentang oleh Tuhan. Kalau saudara melihat dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 dan ayat yang ke-16, saudara, maka di situ firman Tuhan berkata kepada jemaat yang di Laodikia, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara dikasih Tuhan, ini keadaan jemaat Tuhan yang stagnan. Mati tidak, hidup tidak. Saudara, saya mau katakan begini, kehidupan Kristen yang paling menyebalkan adalah kehidupan yang stagnan. Sekali lagi, kehidupan kekristen yang paling menyebalkan adalah kehidupan kekristenan yang stagnan. Saudara, biasanya orang-orang yang mati tidak, hidup tidak, begitu saudara ya. Saudara, orang-orang seperti ini ya sangat menyusahkan. Kalau dia masuk dalam sebuah komunitas, saudara, terlibat apapun tidak mau, tapi protesnya banyak. Gitu saudara, ini orang-orang yang stagnan. Orang-orang yang diajak untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan atau diajak untuk untuk melakukan sesuatu yang baik, itu sudah jauh, saya bukan sampai bidang itu, saya sudah jauh, saya yang lain-lain jauh. Tapi sudah dikasih Tuhan, ketika orang lain melakukannya, dia akan protes, dia akan banyak mulut, saudara, dia akan banyak mengkritik. Itu orang Kristen yang stagnan. Makanya Tuhan tidak suka orang yang suam-suam kuku. Panas tidak, dingin tidak. Firman Tuhan katakan, aku muntahkan orang yang seperti itu. Mati tidak, hidup tidak. Saudara, sudah dikasih Tuhan. Mari kita akan lihat hari ini. Ya, mengapa orang Kristen itu harus berubah? Mengapa orang Kristen itu harus memperbaharui dirinya? Mengapa orang Kristen itu harus berubah menjadi manusia baru? Alasan apa yang harus alasan apa kita harus jadi manusia baru? Yang pertama alasannya, saudara dikasih Tuhan, adalah
Yang pertama, hidup kita adalah kesempatan berbatas. Sekali lagi saudara dikasih Tuhan. Mengapa kita harus berubah? Alasannya apa kita harus berubah? Yang pertama, karena hidup kita ini adalah kesempatan yang berbatas. Kesempatan yang ada batasnya. Saudara, satu hari ada seorang wanita ya yang menulis sebuah puisi tentang kerinduannya untuk mengubah dirinya menjadi istri yang lebih baik. Jadi saudara dikasih Tuhan, dia menulis puisi begini. Untuk suamiku, ingatkah engkau ketika aku meminjam mobil barumu dan aku membuatnya penyok? Kukira kau akan menghajarku, tapi ternyata tidak. Dan ingatkah engkau kalau aku memaksamu untuk pergi ke pantai, engkau katakan hari akan hujan. Dan memang hujan akhirnya turun. Kukira engkau akan berkata benar kan yang aku bilang, tapi ternyata tidak. Kemudian dia katakan begini. Dalam puisinya, ingatkah engkau ketika aku menggodamu agar kau cemburu dan engkau memang cemburu. Kusangka kau akan meninggalkanku, tapi ternyata tidak. Dikatakan, ingatkah engkau aku menumpahkan kue stroberi ke karpet mobilmu. Kukira engkau akan memakiku, tetapi itu tidak kau lakukan. Kemudian dia katakan, ingatkah engkau ketika aku lupa mengatakan bahwa pesta yang akan kita datangi itu adalah pesta yang formal. Sehingga karena aku lupa engkau hanya datang bercelana jeans. Kupikir engkau akan mengantarku pulang, tapi ternyata tidak. Ya, banyak sekali hal yang tidak kau lakukan. Tak terhitung berapa kali engkau berkorban perasaan. Ya, namun engkau tetap mencintaiku dan tetap melindungiku. Ada banyak sekali hal yang ingin aku ubah. Banyak sekali yang ingin aku ubah demi engkau saat kau pulang dari perang Vietnam nanti. Namun engkau tidak pernah kembali. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, wanita ini punya kerinduan untuk mengubah dirinya menjadi seorang istri yang baik. Ya, dia punya kerinduan untuk berubah. Keinginan sudah ada tekad. Aku ingin berubah demi engkau suamiku. Tapi sayang, sudah dikasih Tuhan, kerinduan yang sudah ada, tekad yang sudah ada, tapi kesempatan sudah tidak ada. Kenapa? Karena yang pulang hanya jenazah suaminya. Karena suaminya adalah seorang prajurit yang mati di medan pertempuran ketika Amerika berperang melawan Vietnam. Suaminya prajurit Amerika tewas gugur di medan perang. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali kepada perikop ini. Hidup kita adalah kesempatan berbatas. Saudara, kalau kita membaca seluruh perikop ini dalam di dalam Kolose pasal 3 ini saudara, maka saudara dikasih Tuhan, kita akan menemukan 5 kata perintah. Mari kita lihat saudara. Kita akan menemukan 5 kata perintah atau kata seruan ya. Untuk kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita lihat saudara. Ayat yang kelima berkata, ya, ini kata-kata perintah saya sebutkan saja saudara. Karena itu matikanlah. Saudara, ini kata perintah, matikanlah. Apa yang harus dimatikan? Dikatakan di situ segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Saudara, semua ini tidak usah ditafsirkan yang lain. Karena ini sudah jelas. Saya tidak usah memberi penafsiran. Oh ini tafsirannya, oh ini maksudnya begini. Tidak usah. Ini saudara, apa yang ditulis ini sudah jelas. Yang harus dimatikan itu sudah jelas. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu dan seterusnya. Kemudian coba lihat ayat yang ke-8 saudara. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah. Jadi pertama dia matikanlah, kemudian buanglah. Apa yang perlu dibuang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor dan seterusnya. Saudara, kemudian ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan, ya bagian B-nya dikatakan, kenakanlah. Ini kan kalimat perintah saudara. Kenakanlah, apa yang harus dikenakan? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Saudara, kemudian dikatakan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Di situ ada kata hendaklah. Hendaklah ini artinya sama atau sinonim dengan seharusnya, gitu kan? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya, kemudian ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ini juga kalimat perintah. Kemudian ada juga saudara yang terakhir ayat yang ke-17.
Dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah. Saudara, jadi ada kata lakukanlah. Sekali lagi, semua ini tidak perlu ditafsirkan lain. Karena ini semua perintah yang sudah jelas. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita kembali ke cerita istri dari prajurit yang meninggal, yang gugur itu, saudara. Istri prajurit Amerika yang tewas di perang Vietnam itu, saudara. Dia sudah tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk melakukan yang baik untuk suaminya. Dia tidak mendapat lagi kesempatan untuk menjadi istri yang lebih baik untuk suaminya. Tapi saya mau katakan, banyak dari kita hari ini, saya yakin mungkin kita semua hari ini masih punya waktu untuk hari esok. Setuju, katakan amin. Jika Tuhan menghendakinya. Saudara, jika Tuhan menghendakinya, mungkin kita semua masih bisa punya waktu besok hari. Kita masih punya hari esok. Kita punya hari esok untuk menjadi apa? Untuk menjadi seorang suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Para suami katakan amin. Nggak ada yang suami di sini. Aduh, Alex nggak bilang amin ini ya, dan Onel. Saudara, kita masih punya waktu. Suami masih punya waktu untuk berubah menjadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Setuju, katakan amin, suami. Saudara, kita masih pun diberi waktu untuk menjadi istri yang mencintai suami, ya, menerima segala kekurangan suami dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak. Para istri katakan amin. Cuma sedikit istri-istri yang mau, ya. Saudara juga mungkin besok hari masih punya kesempatan para orang tua untuk menjadi orang tua yang memberi teladan kepada anak-anak yang sudah jadi orang tua, katakan amin. Amin. Dan anak-anak, engkau kalau besok hari Tuhan masih mengizinkan engkau hidup, engkau masih bisa punya kesempatan untuk mencintai dan menghormati orang tuamu. Kalau ada anak-anak yang sudah bekerja, jangan lupa orang tua, saudara. Saya pernah konseling dengan seorang ibu yang berkata dengan sedihnya, dengan sedih-sedihnya, saya punya anak sudah jadi orang-orang besar semua. Sudah punya pangkat, sudah punya jabatan. Tapi mereka lupa kepada saya. Jangankan datang untuk menelpon saja, sudah hampir tidak pernah. Saudara, kalau masih ada kesempatan bagi saudara, jadilah anak-anak yang tahu menghormati, menghargai dan mengasihi orang tua. Anak-anak katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, ponakan saya baru kehilangan ibunya. Ponakan perempuan saya baru kehilangan ibunya. Kakak saya meninggal di tanggal 13 Oktober yang lalu di Jakarta. Saudara, setiap hari dia menangis, sampai hari ini. Ya, dia masih menangis, dia masih sedih sekali. Dia masih mungkin ya berpikir bahwa dia belum bisa membalas kebaikan mamanya. Dia menangis, dia begitu sedih. Tapi kesempatan untuk melakukan kepada mamanya itu sudah tidak ada. Saudara, tetapi ada hal yang paling penting bagi kita. Saudara, jika besok Tuhan masih izinkan waktu hidup kita, tepati janjimu yang sudah berjanji mau melayani Tuhan. Kalau besok Tuhan masih kasih kesempatan bagi hidupmu, beri dirimu untuk melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Kalau besok dan seterusnya kita masih punya kesempatan, maka berilah untuk melayani Tuhan. Beri hidupmu untuk bertumbuh. Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Kenapa? Karena dalam Amos pasal 8 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 8 ayat 11 dan 12. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Ada saatnya saudara mau kepingin baca Alkitab, sudah kepingin mendengar firman Tuhan, tapi waktu itu sudah tidak ada bagimu. Saudara dikasih Tuhan, hidup adalah kesempatan berbatas. Kenapa kita harus berubah? Karena hidup kita adalah sebuah kesempatan, tetapi kesempatannya ada batasnya.
Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan berkata nanti kalau saya sudah punya waktu. Karena banyak orang yang berkata nanti, kalau saya sudah punya waktu. Mereka tidak mendapatkan kesempatan itu. Mereka tidak mendapatkan waktu itu. Waktu itu tiba-tiba pergi dari hidup mereka. Mereka tiba-tiba tidak dapat melakukan lagi apa-apa. Karena kesempatan mereka sudah selesai. Saudara dikasih Tuhan, Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kalau saudara membaca di situ saudara, dikatakan ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Dan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan kata pengkhotbah dan seterusnya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ingat juru selamatmu. Ingat penciptamu. Ingat Tuhanmu. Kapan itu saudara? Kapan mengingat Tuhan? Kapan mengingat juru selamat? Kapan mengingat Allahmu? Roma 12 ayat 1 berkata, ingat penciptamu pada apa? Yang pertama, pada masa mudamu. Jelas, pada usia muda, jangan jaga lupa Tuhan. Jangan berkata aku masih muda, aku masih kuat. Yang kedua, sebelum usia tua. Ayat 3 sampai ayat yang kelima berkata ada penjaga-penjaga rumah. Ya, penjaga-penjaga rumah. Ya, biasanya namanya penjaga rumah itu saudara orang-orang yang kuat. Saudara ya. Tetapi kemudian orang-orang yang kuat itu kemudian sudah menjadi lemah, membungkuk, mata sudah kabur. Ini ciri-ciri orang yang tua saudara ya. Mata jadi mulai kabur, kemudian tertunduk. Penuh ketakutan, biasa orang tua sudah mulai agak ketakutan ditinggal sendiri ya, di mana-mana mulai menjadi takut. Kemudian tidak ada nafsu makan. Ini bicara tentang masa bukan lagi anak muda, tetapi juga sudah mulai memasuki di usia tua. Kemudian yang ketiga, kapan kita mengingat pencipta kita, kapan kita mengingat juru selamat kita? Saudara ketiga, sebelum kematian. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8 ada penggambaran yang luar biasa, penggambaran rantai perak dan pelita emas. Rantai perak dan pelita emas itu adalah material yang paling sulit untuk diputuskan, sulit untuk dihancurkan. Tapi dikatakan pada waktu rantai emas itu diputuskan dan kemudian pelita emas dihancurkan, itu berarti sama dengan kehidupan manusia ini saudara. Ya, mungkin saudara merasa saudara masih kuat, sekuat apapun, sehebat apapun. Kalau kematian itu datang, putus semua saudara. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Kemudian ada penggambaran, ada roda timba, ya, roda timba sumur yang rusak. Sehingga tempayan yang ditahannya di atas hancur. Ini menunjukkan bahwa ketika kematian datang, semua yang berguna sekalipun yang kita andalkan dalam hidup ini, sebab sumur, timba itu sesuatu yang berguna. Ya, kalau kematian datang, bahkan yang paling berguna pun akan lenyap sia-sia. Saudara, orang yang kau andalkan, mungkin orang yang menjadi tulang punggung dalam keluargamu. Orang yang biasanya kau andalkan, orang yang biasanya kau taruh harapanmu. Kalau kematian itu datang, maka lenyaplah semuanya. Saudara dikasih Tuhan, maka karena hidup ini berbatas. Saudara, berubahlah menjadi manusia baru. Matikanlah apa yang perlu dimatikan sesuai dengan kitab Kolose pasal 3 tadi. Matikan apa yang perlu dimatikan, buang apa yang perlu dibuang. Kenakan apa yang pantas, yang Tuhan mau kita kenakan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang firman-Nya ingin kita lakukan. Jangan tunda. Kenapa kita harus berubah? Sebab hidup ini sangat terbatas. Amin saudara. Kesempatannya berbatas. Yang kedua saudara dikasih Tuhan. Apa alasan kita harus berubah? Mengapa kita harus berubah? Yang kedua, karena hidup ini adalah perjuangan untuk mengenal Kristus.
Perjuangan untuk mengenal Kristus. Saudara, tadi dalam Ibrani 1 dan 2, ya Ibu Gembala juga sudah menyampaikan firman Tuhan tentang pengenalan akan Kristus. Bagaimana kita harus mengenal akan Kristus. Saudara, dalam ayat yang ke-10 dalam kitab Kolose tadi, saudara, kalau saudara melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat yang ke-10 kan dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kalau saya membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ini bunyinya begini, saudara. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia yang baru, yang sedang diperbaharui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan apa, saudara? Dengan sempurna. Hidup ini adalah perjuangan untuk mengenal Kristus, untuk mengenal Allah. Kita diselamatkan karena anugerah, betul. Kita diselamatkan karena anugerah, tidak perlu berupaya, kita tidak perlu berupaya supaya selamat. Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, kita percaya, kita menerima keselamatan. Tapi sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, berjalan di dalam anugerah itu, kita tidak sekejap menjadi sempurna. Kita harus terus-menerus memperbaiki diri, terus-menerus memperbaharui hidup kita. Kenapa? Karena hidup dalam anugerah Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab kita. Setuju? Setuju, katakan amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab kita. Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab untuk sabar. Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab untuk rendah hati, ya. Seperti kitab Kolose pasal 3 ayat-ayat tadi yang kita sudah baca. Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab untuk belajar setia. Tanggung jawab untuk jujur. Tanggung jawab untuk baik hati. Tanggung jawab untuk berlaku sopan. Tanggung jawab untuk berlaku ramah. Tanggung jawab untuk bisa mengampuni. Itu semua tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yang harus mau kita lakukan dalam hidup ini. Saudara, dan semua itu dapat kita lakukan jika kita belajar untuk mengenal Kristus. Kalau kita mengenal Kristus, maka semua yang disampaikan oleh Kolose pasal 3, mulai ayat yang kelima dan seterusnya, semua dapat kita lakukan. Saudara dikasih Tuhan, karena semakin kita mengenal Kristus, kita akan makin bisa sabar. Semakin kita mengenal Kristus, kita akan bisa semakin rendah hati. Semakin kita mengenal Kristus, kita akan bisa menjadi pribadi yang sopan. Semakin mengenal Kristus, kita akan menjadi pribadi yang baik hati. Semakin mengenal Kristus, kita akan menjadi pribadi yang ramah, mudah mengasihi, mudah mengampuni, saudara. Hanya apabila kita mengenal Kristus. Ini memang tidak mudah. Itu sebabnya kenapa resolusi kita, saudara, efek awal yang baru itu sering gagal, begitu. Karena apa? Karena memang ini tidak mudah. Makanya saya katakan hidup ini adalah perjuangan untuk mengenal Kristus, saudara. Ada yang bilang, oh saya so tidak mau marah-marah, saya so tidak mau marah-marah. Ya, saya so tidak mau marah-marah. Ya, bukan cuma marah, malah dia tonjok orang begitu, saudara ya. Mungkin ada yang so bilang begini, aduh saya ini kok masa so tidak mau fitnah, oh saya so tidak mau gosip ini. Cuma tante ada lewat di perok berumbai-rumbai, terus begini, lihat itu tante perok, lihat itu tante perok. Saudara, aduh saya so tidak mencerita orang, mar setiap kali orang lewat kon, aduh dia lihat DP rambu, lihat DP ini, saudara. Itu sebabnya hidup ini sebuah perjuangan. Perjuangan untuk mau kasih makan siapa? Perjuangan mau kasih makan siapa? Kasih makan daging atau kasih makan roh? Kalau kita mau semakin mengenal Kristus, kasih makan roh kita. Amin, saudara. Kasih makan roh kita. Itu perjuangan. Daging dan roh ini, saudara, berjuang. Mereka apa, saudara? Daging dan roh ini dalam tubuh kita ini saling, ya, selain gontok-gontokan begitu, saudara, dalam hidup kita. Maka ini sebuah perjuangan. Saudara mau kasih makan siapa? Daging atau roh? Kalau saudara mau mengenal Kristus, saudara harus kasih makan roh. Makan roh, makanannya roh itu apa? Kalau makanannya tubuh ya kita tahu, makanannya daging kita tahu. Tapi kalau makanan roh itu seperti apa? Makanan roh itu adalah firman Tuhan.
Saudara, firman Tuhan, karena Matius pasal 4 ayat yang keempat berkata, kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi kita hidup dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yaitu firman Tuhan yang ada di dalam tangan kita, Alkitab. Itu adalah firman Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, makanya biar suta manganto, tengah malam baca itu Alkitab. Pagi hari baca itu Alkitab, siang hari pun memungkinkan baca Alkitab, baca firman Tuhan. Saudara boleh melihat YouTube, saudara bisa melihat apapun, saudara bisa melihat, membaca buku, saudara bisa melihat kata-kata yang firman Tuhan yang dibagikan di grup-grup WA, itu bagus. Tapi saudara dikasih Tuhan, kita harus punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tidak ada perjuangan ya untuk mengenal Kristus yang akan sia-sia. Karena 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Sekalipun saudara so manganto, sekalipun so capek sekali, punya waktu berdoa. Saudara paksa diri saudara untuk berdoa, paksa hidup saudara untuk membaca Alkitab. Saudara, karena jerih payahmu untuk mengenal Kristus tidak ada yang sia-sia. Saudara dikasih Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, hidup memang di dunia. Hidup kita di dunia, tapi pandangan kita adalah sorga. Amin saudara. Hidup kita ini ada di dunia, tapi pandangan kita ada di sorga. Saudara, kenapa kita harus berubah? Alasan apa kita berubah saudara? Karena hidup kita memang di dunia, tapi kita harus selalu memandang kepada sorga. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kalau saudara membaca dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saudara di situ dikatakan supaya kita yang sudah dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus harus memikirkan pemikiran perkara-perkara yang di atas. Cari perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Saudara, mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas atau perkara-perkara sorga artinya kita harus sungguh-sungguh menaruh perhatian kepada hal-hal yang bersifat rohani. Sekali lagi saudara, kita harus sungguh-sungguh menaruh perhatian kepada hal-hal yang bersifat rohani. Sekalipun saudara banyak orang muda, saudara mungkin sangat up to date terhadap fashion, saudara sangat up to date terhadap gadget, saudara sangat berskill, ya, saudara punya talent, hobi yang luar biasa. Tetapi sudah dikasih Tuhan, ingat bahwa semua itu akan kita tinggalkan di bumi. Semua itu hanya sifatnya sementara. Yang akan kita bawa dalam kekekalan itu hanyalah iman, ketaatan, kasih, dan semua perbuatan baik yang kita lakukan berdasarkan iman kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi banyak hal yang dilakukan, ya. Banyak hal yang kita sering lakukan di dunia ini. Ya, kesenangan-kesenangan kita, hobi kita, ya. Banyak orang suka sekali berfoto. Ya, berfoto tiap hari, upload di sosmed. Ya enggak salah saudara, tulis healing begitu kan. Enggak masalah saudara. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan sorga. Ya, kita berfoto kemudian kita posting di sosmed, itu tidak ada hubungannya dengan sorga. Yang ada hubungannya dengan sorga adalah habis berfoto, saudara buka lemari, kemudian lihat di situ ada baju-baju yang banyak, di situ ada sepatu, di situ mungkin ada tas saudara, atau ada barang-barang yang sudah berkelebihan, ada tetangga saudara, ada orang-orang yang sudah tahu membutuhkan, ambil kemudian kasih sama mereka. Itu yang berhubungan dengan sorga, setuju katakan amin. Perbuatan-perbuatan baik yang didasarkan atas iman. Saudara, itu yang berhubungan dengan sorga. Kalau cuma mau pakai baju, kemudian kita buat foto dan kita upload, itu tidak ada hubungannya dengan sorga. Yang berhubungan dengan sorga ketika kita memberikan apa yang kita punya yang terbaik kepada orang lain. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saya mau ingatkan kepada para orang tua. Di bagian-bagian terakhir ini saudara. Bagi orang tua. Saudara bisa paksa anak saudara untuk ikut begitu banyak les. Les piano, les menyanyi, les Mandarin, les Inggris. Ya, mau sekarang les karate. Les apa saudara? Les balet. Itu semua bagus. Itu semua bagus. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan sorga. Saudara, tidak ada hubungannya dengan sorga. Yang berhubungan dengan sorga adalah mereka tidak hanya dipaksa untuk punya banyak ilmu dan talenta. Tetapi mereka juga harus dipaksa. Anak-anak saudara harus saudara paksa dan saudara ajari mereka tentang belas kasihan. Saudara harus mengajarkan anak-anak saudara
Supaya mereka hidup belajar rendah hati. Saudara harus paksa anak-anak saudara, saudara ajari mereka tentang kesabaran untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Saudara harus mengajarkan mereka supaya mereka menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang suka mengampuni. Ajari mereka untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, berbagi dengan orang lain. Ajari sejak anak-anak saudara masih kecil. Cucu-cucu saudara, ajari mereka. Saudara dikasih Tuhan. Karena sudah dikasih Tuhan, saudara mengajari mereka tentang berbuat kebajikan. Saudara sedang mengajari mereka tentang sorga. Saudara sedang mengajari anak-anak saudara tentang Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini mungkin saudara ya sedang banyak membayar harga. Ada mungkin saudara mengalami fase-fase ujian-ujian, musim-musim ujian dalam hidup saudara. Mungkin ada finansial yang porak-poranda. Mungkin ada energi yang sudah terkuras habis. Ada batin yang tertekan saudara. Saya mau katakan ada banyak sekalipun ada banyak masalah yang mungkin mengusik kenyamanan hidup kita, kenyamanan hidup saudara. Saya mau katakan begini, itu adalah cara Tuhan untuk menarik kita dari zona nyaman. Itu adalah cara Tuhan untuk memaksa kita meninggalkan manusia lama kita, masuk kepada manusia yang baru. Saudara dikasih Tuhan, karena mengapa kita harus menjadi manusia baru? Karena hidup ini begitu terbatas. Hidup ini kesempatan yang berbatas. Hidup ini adalah sebuah perjuangan untuk mengenal Kristus. Dan hidup kita memang kita masih di dunia. Tetapi pandangan kita harus selalu kita arahkan kepada sorga. Firman Tuhan katakan, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang engkau lakukan, lakukanlah dengan penuh ucapan syukur untuk Tuhan. Semua yang engkau kerjakan dalam hidup ini, pandangannya, arahnya adalah kepada sorga. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang terakhir sekali saudara, Roma 12 ayat yang kedua, ini adalah acuan kita untuk visi gereja kita meraih sukses melalui transformasi. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah pembaharuan budimu. Jadilah manusia yang baru. Berjuanglah mematikan semua keinginan daging kita. Itu perlu perjuangan dan perlu usaha untuk kita mematikan semua daging kita. Berjuanglah untuk melakukan kehendaknya. Saudara, saya mau katakan Roh Kudus akan bantu kita. Roh Kudus akan menolong kita saudara. Ketika kita sudah kepayahan, ketika kita mulai lemah dalam pertarungan daging dan roh. Dan ada saatnya kita lemah, ada saatnya kita seperti kalah. Daging kita, roh kita kalah, daging kita menang. Saya mau katakan Roh Kudus pasti menolong kita dalam kelemahan. Firman Tuhan katakan Roh itu membantu kita dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Pada waktu kita sedang berjuang antara manusia lama kita dan manusia baru kita. Pada waktu sedang berjuang roh dan daging kita saudara. Ketika kita menjadi lemah, Roh Kudus pasti akan menolong kita dalam kelemahan-kelemahan. Dia pasti sediakan jalan keluar bagi kita. Sehingga menjadi manusia baru bukan hanya sekedar efek di setiap awal yang baru. Tapi benar-benar terjadi di dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan.